Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita ucapkan terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya Anzalna Nur Izzatunisa. Saya di sini sebagai moderator yang akan menjalankan presentasi tentang analisis produk di mata kuliah manajemen operasional dengan produk fashion kami yaitu Hamke Fashion. Dan saya ditemani oleh beberapa teman kelompok saya sebagai pemateri. Pemateri pertama itu ada Miranda, yang kedua ada Desri Amanda, yang ketiga ada Aulia Habibi, yang keempat ada Suci Afria Sasti. Baiklah, marilah kita menyaksikan atau melihat presentasi yang kelompok kami laksanakan. Kepada teman-teman sekalian, harap menontonnya sampai akhir. Desain produk Hemke Fashion. Produk Hemke Fashion menggunakan desain yang simpel. Desain yang dipakai Hemke Fashion dapat digunakan untuk acara formal dan non-formal. Model atau desain produk Hemke Fashion cocok untuk anak milenial dan dipakai OOTD atau singkatan dari Outfit of the Day, ala-ala cewek yang sering disebut sekarang cewek mamba, cewek bumi, dan cewek kue. SOP atau Standard Operational Procedure Hemke Fashion. Ketentuan karyawan, yang pertama ada sales, kedua kasir, ketiga petugas kebersihan, keempat satpam atau security. B. Sistem kerja. Sistem kerja yang dilakukan yaitu pembagian shift per hari. Pembagian shift yang pertama yaitu siang pada pukul 10 pagi sampai dengan 4 sore. Shift yang kedua yaitu shift sore pada pukul 4 sore sampai dengan pukul 10 malam. Rentang waktu tiap shift yaitu 5 jam dan segala untuk pergantian shift dapat dikondisikan. C. Prosedur penanganan pelanggan. Yang pertama, penerimaan dan penawaran produk terhadap pelanggan atau sales. Itu harus bersikap ramah dan mengucapkan salam kepada setiap pengunjung yang datang. Menawarkan setiap produk yang dijual di store Hemke Fashion. Menanyakan produk yang dibutuhkan oleh pengunjung yang datang ke store. Memberikan informasi yang benar kepada pengunjung yang datang. Bersedia menyiapkan barang yang dipesan oleh pengunjung, kemudian membuatkan faktur belanja untuk pengunjung. Tetap bersikap ramah walaupun pengunjung tidak jadi membeli produk Hemke Fashion. Merapikan kembali produk yang tidak jadi dibeli oleh pengunjung. 2. Proses payment dan packing kasir. Kasir harus menyapa customer sebelum menerima barang yang akan dibeli. Kasir menyebutkan barang-barang apa saja yang dibeli oleh customer. Kasir mulai melakukan proses scan harga baju yang ada di label barang yang akan dibeli. Kasir memberitahukan kepada customer harga yang mesti dibayar. Kasir wajib menanyakan kepada customer melakukan pembayaran melalui cash atau debit. Kasir harus teliti dalam perhitungan uang yang diberikan maupun uang pengembalian. Setelah pembayaran, kasir memasukkan barang yang sudah dibayar ke dalam paper bag. Kasir memberikan paper bag kepada customer, mengucapkan terima kasih dan selalu diberitahukan customer agar datang kembali ke store Hemke Fashion. D. Prosedur penanganan store. Yang pertama, petugas kebersihan. Harus memeriksa kelengkapan alat kebersihan yang dibutuhkan di dalam store. Sebelum store dibuka, petugas kebersihan harus membersihkan seluruh isi dari store Hemke Fashion, mulai dari menyapu dan mengepel lantai sampai mengelap jendela dan membersihkan etales dari segala bentuk debu. Periksa kebersihan store setiap 1 jam sekali. Diperkenankan hanya untuk mengepel lantai apabila sedang ada pengunjung dan tidak boleh menyapu maupun mengelap selama masih ada pengunjung. Bersikap ramah terhadap pengunjung maupun karyawan lain ketika sedang melakukan pembersihan. Periksa dan buang isi dari tempat sampah yang berada di dalam store agar tidak sampai menumpuk dan menimbulkan bau tidak sedap. Yang kedua, keamanan butik yang ditangani oleh security atau satpam. Membukakan pintu gerbang masuk apabila pengunjung akan datang maupun akan keluar serta bersikap ramah dan sopan santun. Tiap satpam harus menyebar di tiap titik lokasi yang sudah ditentukan, tidak boleh berkumpul atau berkubu dalam satu titik lokasi. Fokus dan konsentrasi dalam memperhatikan keamanan sekitar store. Waspada terhadap segala gerak-gerik yang mencurigakan di dalam sekitar store. Bertindak secara tegas apabila ada pengunjung yang melakukan hal mencurigakan. Menegur pengunjung apabila pengunjung melakukan hal yang tidak senonoh terhadap produk store Hemke Fashion. Membantu pengunjung, sales maupun kasir apabila memerlukan bantuan.
melakukan tindakan darurat pengamanan apabila terjadi kerusakan alat yang menyebabkan kebakaran, menegaskan kepada para pengunjung untuk tidak merokok di dalam store. Di sini saya akan menjelaskan tentang kualitas produk dari brand fashion yang kami buat. Berdasarkan pengaruh yang diberikan pada 3 variabel, yaitu kualitas produk dan brand produk dan lifestyle. Yang pertama, perbedaan kualitas produk terhadap keputusan pelanggan. Yang kedua, perbedaan brand image terhadap keputusan pembelian. Yang ketiga, pembedaan lifestyle terhadap keputusan pembelian. Dari produk yang dipasarkan, dapat disimpulkan bahwasannya hasil kualitas dari bahan yang digunakan dan mengetahui minat yang diinginkan oleh konsumen pada dasarnya sebagai faktor utama. Karena faktor minat menjadi bahan pertimbangan untuk kebutuhan, dan untuk brand menjadi dasar para konsumen dapat mengetahui baju yang dipasarkan menjadi ciri khas dari suatu toko tersebut. Untuk produk yang kami pasarkan, yaitu bahan yang kami gunakan dari produk ini adalah berbahan katun yang dipesan langsung ke pabrik tekstil. Warna-warna yang kami buat bervariasi dengan bahan yang sama satu sama lain, dan untuk merek atau brand yang kami pakai yaitu Hemke Fashion yang disesuaikan juga dengan nama toko. Kemudian tata letak. Hemke Fashion adalah toko yang bergerak di bidang fashion pakaian dengan produk sendiri. Hemke Fashion memproduksi kemeja yang modelnya dirancang sendiri dan disesuaikan dengan fashion zaman sekarang. Tata letak pada Hemke Fashion yaitu toko offline store penjualan berada di paling depan dan ruangan produksi baju berada di belakang dekat halaman belakang. Dan di kanan terdapat ruangan studio, ruangan meeting, dan gudang penyimpanan. Dan di kiri dari toko terdapat ruangan admin, ruangan packing untuk penjualan online, dan ruangan bos. Waktu merupakan elemen yang sangat menentukan dalam merancang atau memperbaiki suatu sistem kerja. Peningkatan efisien suatu sistem kerja mutlak berhubungan dengan waktu kerja yang digunakan dalam produksi. Dengan ini dibuatnya tata letak untuk meminimalisir waktu untuk produksi di satu tempat dan tidak memakan waktu pada pengiriman, dan dapat menghemat anggaran pembiayaan yang dapat disesuaikan dengan satu tempat tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya, perekrutan sumber daya manusia. Untuk menciptakan sumber daya manusia yang profesional, kunci utamanya terletak pada proses rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan pengembangan calon pekerja atau pegawai. Tidak mudah untuk menentukan karyawan yang berprofesional dan berkualitas tinggi. Perusahaan wajib menyaring karyawan baru. Berikut langkah yang digunakan untuk memadu proses rekrutmen yang ideal. Yang pertama, menganalisis kebutuhan posisi. Yang kedua, merencanakan proses rekrutmen. Yang ketiga, pasangan lowongan. Yang keempat, memproses lamaran pekerjaan dan melakukan wawancara. Yang kelima, pilih kandidat yang cocok untuk diberikan kesempatan dalam bekerja. Tujuannya agar mendapat SDM yang lebih berkualitas dan sejalan dengan tujuan perusahaan. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Salah satu cara yang paling efektif adalah dengan membuat toko online di marketplace ternama dan terpercaya seperti Lazada, Tokopedia, Shopee, Bukalapak yang terkenal dengan strategi COD-nya. Walau ada banyak toko di marketplace lain juga menawarkan COD, ada banyak kelebihan yang bisa kita dapatkan ketika Anda membangun toko online bersama marketplace ternama dan terpercaya, yang bisa meningkatkan penjualan dan berpenghasilan di toko online di marketplace. Yang pertama yaitu, pilihlah marketplace lokal ternama dan terpercaya. Yang kedua, buatlah toko online di banyak marketplace. Yang ketiga, jual dengan harga promo. Yang keempat, tanggapi konsumen dengan ramah. Strategi dalam menghadapi persaingan. Pertama yaitu promosi, dengan memberikan flyer barang di depan toko beserta keterangan harga dan promosi di Facebook atau aplikasi. Penyaluran barang secara langsung maupun melalui ekspedisi. Yang terakhir adalah beragam dan bervariasinya produk sesuai dengan keinginan dan pilihan konsumen. Yang memberikan strategi yang dilakukan yaitu produk yang ditawarkan bervariasi dan beragam, menerapkan harga terjangkau, dan promosi menggunakan Facebook atau aplikasi lainnya. Melakukan promosi, kelengkapan barang yang bervariasi, memanfaatkan dan distribusi melalui perantara.
Terdapat persamaan dan perbedaan strategi pemasaran yang dilakukan antara sistem online dan sistem offline. Persamaannya adalah menggunakan strategi kelengkapan dan beragamnya produk yang ditawarkan dan harga terjangkau. Tapi dalam pemasaran kami ini, kami menggunakan sistem online.